Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa dekat semangat. Haleluya. Ya, bagus, masih semangat ya. Ketua kelas mana? Ketua kelas hari ini berapa orang yang masuk? 18 orang. Ya, 18. 18. Iya. Berarti 6 orang tidak masuk. Ya. 6 orang ya. 6 orang ini kenapa? Ada keterangan dari mereka tuh? Apa Ini. tidak? Hah? Ini. Berapa orang isi? 3. Tidak. Ya. Kita doakan bersama saja, mudah-mudahan mereka ini cepat sembuh lalu bergabung dengan kita untuk belajar ya. Ini kalian sudah bersenam, jadi kelas sudah dapat ujian lulusan. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah bagusnya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan belajar kita. Ya. Karena itu aku minta ke kelas untuk pimpin doa di dalam doa sebelum kita belajar. Mari kita doa. Dulu siap, berat. Sikap, berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Kepada Bapak Guru, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada semua. Nah, sebelum Bapak Guru lanjut dengan materi, Bapak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu berpikir secara komputasional dalam memecahkan masalah, ya, masalah. Baik itu masalah sederhana maupun masalah yang kompleks. Kemudian pada waktu yang lalu, beberapa kali pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial. Anak-anak di sini kalian masih mengingat atau tidak? Materi yang lalu yang pernah kita pelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat? Coding itu apa? Ada yang masih ingat? Coding adalah proses menulis instruksi untuk komputer. ya, tepuk tangan dulu untuk kali. Coding adalah proses menulis instruksi, ya, proses instruksi di dalam komputer untuk menjalankan sebuah mesin, ya, atau komputer. Kemudian kecerdasan artifisial atau biasa disingkat atau bahasa kerennya adalah AI. AI itu apa? Silakan. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Oke.
kemampuan komputer untuk meniru manusia ya, baik itu dalam berpikir maupun mengerjakan pekerjaan. Itu merupakan kecerdasan artifisial. Jadi coding dengan kecerdasan artifisial tidak bisa dilepas-pisahkan. Ya, coding itu adalah perintah, kecerdasan artifisial adalah mesin. Jadi perintah yang dijalankan oleh mesin itu secara sederhananya seperti itu. Kira-kira contoh dari kecerdasan artifisial yang kalian gunakan sehari-hari apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak sih? Kecerdasan artifisial yang kalian gunakan atau AI yang biasa kalian gunakan itu apa? Mesin yang biasa kalian gunakan, misalnya apa? Mesin cerdas. HP. Ya, HP. Apa lagi? Komputer. Komputer. Apa lagi? Laptop. Apa lagi? TV. TV smart. Yang kemarin kita dapat bantuan itu. Ya. Nah, itu juga bagian dari kecerdasan artifisial. Apa lagi? Misalnya kita mau mencari sesuatu di komputer, ya, dalam bentuk online, itu biasanya kita cari menggunakan apa? Google. Ya, menggunakan Google atau YouTube, ya. Kalau di YouTube itu kan biasanya kita ketik film kartun, langsung pas klik enter, langsung semuanya muncul itu. Nah, itu disebut dengan AI itu, coding dan AI itu seperti itu contoh sederhananya seperti itu. Oke, kalau kalian sudah paham atau sudah masih ingat terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial, maka kita lanjut materinya masuk. Materi kita yang kita akan pelajari hari ini adalah terkait dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ya, ini berpikir komputasional. Ya anak-anak, kalian perhatikan di depan sini. Ini merupakan konsep dari berpikir komputasional. Kalau kita sudah tahu tentang coding dan kecerdasan artifisial, maka kita akan masuk ke berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, lalu memahami masalah tersebut, kemudian mengembangkan solusi atau pemecahan masalah tersebut secara inovatif, ya, dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional juga memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks atau rumit, ya. Masalah yang tidak bisa dipecahkan, nah itu kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan cara berpikir komputasional. Misalnya, contoh sederhananya, ya, seperti kita mau berpakaian ke sekolah, ya. Mau berpakaian ke sekolah ini, hal apa yang perlu kita siapkan? Hal apa saja? Apa yang perlu kita lakukan? Ya. Jadi sebelum ini kan masalah ini, masalahnya kita baru bangun tidur ini, lalu kita mau bersiap untuk pergi ke sekolah nih. Nah, solusinya bagaimana untuk kita bisa siap untuk pergi ke sekolah? Tahapannya seperti apa? Ya, misalnya kita mandi, bangun tidur, menyimpan dulu, bangun tidur, menyimpan tempat tidur dulu, kemudian kita mandi, terus kita berpakaian yang rapi sesuai dengan aturan sekolah, baru kita ke sekolah. Nah, itu tahapannya untuk memecahkan masalah kita mau pergi ke sekolah. Itu contoh sederhana yang kita lakukan setiap hari. Hal ini pastinya kita akan lakukan tiap hari, karena tiap hari kita datang ke sekolah. Kemudian berpikir komputasional ini terbagi menjadi 4, ya. Berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4, atau pendekatan. Kalau kita menggunakan berpikir komputasional untuk mencari suatu masalah, kita harus menggunakan pendekatan. Ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama adalah dekomposisi, ya. Kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, lalu yang terakhir yang keempat adalah algoritma, ya. Keempat teknik tersebut bekerja sama dan saling melengkapi, ya, antara satu dengan yang lain. Yang pertama, ya, pendekatan yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks
atau rumit menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Ya, kemudian baru dicari solusi. Kemudian pendekatan dekomposisi memberikan kemudahan dalam melakukan inovasi. Ya, jadi teknik dekomposisi untuk memecah suatu masalah itu caranya adalah dengan memecah masalah yang besar. Masalah yang besar dipecah menjadi masalah-masalah kecil, baru kemudian atau lebih sederhana, baru kemudian dicari solusinya. Ya, itu merupakan teknik dekomposisi. Ya, dalam berpikir komputasional. Kemudian contoh dari teknik ini adalah misalnya kita memiliki sepeda, ya. Lalu permasalahannya adalah ketika sepeda dikendarai terdengar bunyi. Waktu kita terap sepeda tuh, lalu ada bunyi yang tidak enak didengar. Misalnya tak 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 tak. Misalnya rantai sepeda tuh. Secara berulang dan semakin cepat sepeda itu dikayu atau dikendarai, itu semakin cepat juga bunyinya, ya, semakin keras juga bunyinya. Dengan teknik dekomposisi, masalah tersebut dapat diselesaikan, ya, dengan memecah persoalan tersebut menjadi berikut. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa penyebab dari bunyi itu, bunyi yang tak 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 tadi itu. Kemudian bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi. Ya, jadi kita cari masalah lalu ini bunyi dari mana. Kemudian potong lihat, turun dari sepeda lalu lihat kira-kira bagian mana tuh yang bunyi, ya. Kemudian bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi. Yang keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan. Jadi ketika kita sudah menemukan masalahnya, terus cara perbaikinya seperti apa. Lalu bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar. Ya, ketika kita sudah mencari bunyinya, sumbernya misalnya ada baut yang terlepas, ya, lalu sehingga longgar, rantai atau bannya longgar, lalu ketika kita mengayuh sepeda tersebut terdengar bunyi yang tidak enak didengar, ya, bunyi seperti mau rusak, ini sepeda mau rusak. Nah, kemudian kita perbaiki, kita kancing bautnya kembali, kemudian bunyi itu akan hilang. Kalian lihat, ya. Kalian sambil kerja, sambil nonton ini supaya bisa lebih memahami apa yang sudah diterangkan oleh guru tadi. Kita bakal seru-seruan dan belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga sebenarnya namanya berpikir komputasional. Siap belum buat persoalan kita kali ini? Yuk ikutin aja ya. Coba. Ini video terkait dengan berpikir komputasional. Jadi keempat komponen tadi itu ada di sini di video. Ada pohon, ada matahari, ada awan, lengkap banget. Tapi kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan,
dan siapin barang yang dibutuhkan. Misal, sebelum upacara, berarti harus bawa kopi. Lalu olahraga, berarti harus bawa baju olahraga. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka. Ilmu dia yang mengelola. Kalau kita bisa bilang sesuatu yang berulang, kita jadi bisa siap dan ambil keputusan dan lebih baik. Coba, siapa yang suka es teh? Tidak. Yuk, siapa yang tahu langkah bikin es teh? Panaskan air. Kedua, masukin ke celup. Ketiga, tambahin gula. Keempat, aduk. Terakhir, kasih es batu. Ini contoh kayak ini. Kalau es teh yang contoh, kalau langkah yang diacak, itu bisa jadi dong. Inilah yang disebut algoritma. Langkah-langkah berurutan buat menyelesaikan tugas dengan benar. Sama kayak kita nyusun rencana. Yuk kita ulang dari dahulu ya. Abstraksi, aplikasi kerja, dekomposisi, bagi tugas besar jadi kecil-kecil. Pola, yang berulang, algoritma, langkah-langkah untuk buat menyelesaikan tugas. Wah, keren banget kalian semua. Terima kasih ya sudah menonton video. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Oke, demikian videonya. Setelah ini, kalian akan dibuat dalam bentuk kelompok, 3 kelompok saja. Lalu kalian akan mengerjakan tugas. Lalu Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerja. Kemudian kalian akan masing-masing dari kelompok akan maju presentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Di sini ada tugas kode rahasia agen robot, lalu siap-siap pergi ke sekolah, kemudian misi kopi robot. Masing-masing dari tugas LKPD ini merupakan pendekatan dari keempat pola berpikir komputasional. Oke. Sudah duduk sesuai kelompok ya? Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, ini kelompok 1 punya LKPD. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3 ya. Sama tuh. Supaya yang lain juga bisa lihat. Nanti isi satu saja ya. Di satu lembar saja. Masing-masing ada 3 itu. Yang satu. Misalnya yang ini. Kelompok 1 punya, dia agak berbeda dari kelompok 2 dan 3 ya. Kelompok 1 dia menentukan huruf, dia di situ. Dia bukan lebih huruf kenapa dia. Nah, misalnya huruf A itu bentuknya kan mobil. B kan mobil merah tuh, yang ceper itu. Kemudian C bentuk itu juga mobil tapi warnanya agak lebih merah lagi juga. Nanti kalian lihat di bawah, di kolom-kolom itu, di bawah itu, misalnya yang ini apa? Motor itu apa? Motor itu dengan angka apa? R. Nah, ini mobil ini yang mana? N. Nanti habis R, habis R, A. Seperti itu bisa? Bisa paham? Oke, silakan kerja. Kemudian kelompok 2. Lihat di sini kelompok 2. Andro. Nah, lalu kelompok 2 dilihat. Lihat tempat kerjanya. Ini merupakan langkah-langkah siap-siap pergi ke sekolah. Sebetulnya nanti terangkan depannya. Nanti kalian tulis langkah-langkahnya seperti apa. Ini apa contohnya?
Nah, tulis di situ, tulis dengan rapi, sebentar maju presentasi di depan. Nanti waktu akan tampilkan juga di layar supaya kalian terangkan. Kalian sambil terangkan di depan. Kalian kerja. Itu ada 3 minggu lihat, dan bekerja sudah. Kerja. Sudah paham belum ini? Nah, ini kelompok 3 ini merupakan misi Kokilobo. Kokilobo sementara mau memasak. Ini merupakan langkah-langkah dia memasak. Hal-hal apa yang perlu disiapkan dulu, proses apa sementara kalian bisa sini langkah-langkahnya. Oke? Nah, di dapur sekolah misalnya, dan kita mencoba menjadi membuat nasi sandwich, tapi dia tidak tahu caranya. Jadi ini cara membuat sandwich. Langkah yang pertama itu apa? Kemudian yang kedua apa? Sudah paham kan? Oke. Waktu kerja kalian 15 menit ya? Bisa. Maksudnya begini, dan tulis di sini. Ini kan robot pintar akan pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Ini ceritanya dia pertama kali pergi ke sekolah dia, ceritanya dok dia ini robot ini dia pertama kali pergi ke sekolah. Tapi dia bingung ini harus melakukan apa yang lebih dulu. Dia belum tahu apa saja yang perlu dilakukan sebelum dia berangkat. Jadi dia butuh instruksi dari kalian. Instruksi. Jadi kalian instruksi dia nih untuk bikin apa duluan. Ini kan ada nih, bangun tidur, nanti sarapan, pakai seragam, dan sekolah. Jadi kalian tulis langkahnya. Jadi bukan tulis ikut ini. Kalian tulis ikut kalian punya versi dulu seperti apa. Sambil menjadi gambar itu bisa gambarnya. Kalian tulis. Jadi yang pertama tuh bisa lebih dari 1, ya. Yang kedua juga begitu. Oke, sebelum kalian lanjut kerja, apa guru minta untuk kita berdiri sejenak untuk speaking dulu, speaking. Ayo, berdiri semua. Ayo. Berdiri. 1, 2, 3. Ya, ice breakingnya seperti biasa ya. Kita tepuk pramuka, tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat saja ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bangun tidur berita. Waktu tersisa 5 menit ya. Setelah ini kelompok 2 kelompok 3. Habis kelompok 3 kelompok 1, baru terakhir kelompok 2. Kelompok 3 presentasi pertama. Habis itu kelompok 1, baru kelompok 2. Kalau sudah, kita berikan aplaus dulu. Oke, perhatikan kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan. Jangan boleh layan. Oke, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1 punya LKPD, lembar kerja kelompok ya. Ini seperti ini. Mereka akan membuat kode dari gambar yang ada di dalam kolom. Nah, kode rahasia di robot. Nah, seperti ini. Mereka akan memecahkan kode sesuai dengan gambar. Ya, silakan. Di kolom yang pertama. Sepeda motor R. Sepeda motor R. Oke. Mobil berwarna kuning A. A, mobil yang ini ya? Ya. Oke, A. Berarti RA. Sepeda motor berwarna merah N. Sepeda motor berwarna merah N. Berarti Mobil sabar. Berarti apa tadi? R A N. R A N. Oke, lanjut. mobil berwarna hijau G. Mobil berwarna hijau. G. Berarti R A N G. Iya tak? Ya. Nah, lanjut. Mobil taksi berwarna kuning Nah, K. K. Mana? Ini. Ya. Oh, iya. Tuh. Oke, K. Terus Mobil berwarna kuning A. A. Ini ya? Oke, berarti apa? Urusan Rangka. 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 Betul. Ini S juga berarti sis. Nah, yang ini hah? Kapal ini apa? D. Kemudian balon udaranya apa? E. Mobil M berarti sistem, betul ya? Kalau yang berikut sistem apa tadi? Saraf. Balon udara S. Ya. Mobil kuning ini apa? A. Ya, betul. Sepeda motor bebek ini apa? R. Mobil kuning. Ah, mobil kuning yang satunya lagi? M. Berarti saraf. Ini saraf toh, ini sistem. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 2. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Presentasikan. Pak. Ya, semua berdiri di depan. Tentukan sekali siapa yang presentasi, siapa yang jadi moderator, siapa yang menyampaikan isi kerja. Jangan lihat sana. Oke. Mari. Ya. Hei, perhatikan kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Nah, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa lagi ketua kelompok kami persilakan. Langkah 1, siapkan bahan seperti piring, roti, dan lain-lain. Langkah 2, pertama ambil roti dan oleskan mentega. Sabar, sebelum masuk langkah-langkah ini mau bikin apa dulu? Bikin sandwich. Sampaikan. Langkah-langkah membuat sandwich. Ya, yang pertama apa? Kalian perhatikan ini. Siapkan bahan-bahan seperti piring, roti, dan lain-lain. Itu langkah yang pertama. Ya, bilang langkah kedua.
untuk kelompok. Nah, silakan kembali. Kelompok 1. Kelompok 2 punya tentang apa? Mari. Ya. Moderator siapa? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Kelompok baru besar. Ini dong punya lembar kerja ini yang gue tampilkan. Dong apa? Tentang apa tuh? Hah? Suara besar. Siap-siap. Ya, silakan. Langkah-langkah untuk pergi ke sekolah. Yang pertama, lihat dari gambar ya. Oke, langkah yang pertama apa? Suara besar. Bangun tidur. Yang kedua, menyimpan tempat tidur. Yang ketiga, sholat. Kalian juga melakukan hal demikian? Hah? Tidak? Nah, ini merupakan langkah-langkah dari siap-siap pergi ke sekolah. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Setelah Bapak Guru memperhatikan hasil diskusi dari kelompok tadi, kalian sudah menampilkan beberapa pendekatan ya, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Untuk kelompok 1 tadi, ya sudah bagus. Kelompok 2 juga sudah bagus. Kelompok 3 juga sudah bagus, ya. Aku harapkan untuk kalian bisa dapat memahami materi yang disampaikan hari ini dengan baik, agar pertemuan berikut kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Dari apa yang sudah Bapak Guru sampaikan sejak awal, ada yang masih ingat atau tidak? Kira-kira dekomposisi itu apa? Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan fokus menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah diterima dan dipahami. Ya, dekomposisi adalah proses pemecahan masalah, ya, dari masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Masalah yang tadinya besar itu diproses atau dipecahkan menjadi masalah-masalah kecil, baru dicari solusinya. Ya, sederhana dari contoh pendekatan berpikir komputasional itu yang tadi sudah kalian maju ke depan lalu presentasi banyak-banyak, ya.
mulai dari memecahkan kode tadi, ya, ada kode-kode kata-kata tadi itu, yang mobil melambangkan huruf apa, itu merupakan proses memecahkan kode. Itu bagian dari berpikir komputasional. Kemudian langkah-langkah pergi ke sekolah seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2, itu merupakan salah satu bagian dari berpikir komputasional, salah satu contoh dari berpikir komputasional. Kemudian kelompok 3 tadi dengan membuat sandwich ya, tahu sandwich tuh? Roti lapis itu. Ya, itu tadi merupakan contoh dari, ketiganya merupakan contoh dari berpikir komputasional. Dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan, yang sudah kita pelajari sejak awal tadi, ya, itu perasaan kalian terhadap proses pembelajaran KKA ini seperti apa? Menarik atau tidak? Menarik. Ya? Menarik atau tidak? Menarik. Oke. Itu saja mungkin materi yang dapat Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Demikian proses pembelajaran kita. Bapak Guru minta salah satu orang selain ketua kelas tadi, ya, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Oke, silakan. Apilo, silakan.